Pemirsa, indahnya Ramadan saat Idul Fitri tiba, selain silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan tetangga, biasanya bagi mereka yang memiliki pendapatan lebih, juga membagi-bagikan uang atau salam tempel. Tak heran jika sebelum Lebaran tiba, banyak warga yang menukarkan uang menjadi pecahan uang baru. Bank Indonesia sampai membuka tempat-tempat penukaran di berbagai lokasi. Untuk menghindari antrian, pihak Bank Indonesia juga membatasi jumlah uang yang ditukarkan. Pecahan uang kertas baru tersebut nantinya akan dibagikan ke saudara-saudara saat warga tiba di kampung halaman. Yang mendapatkan uang pecahan baru tersebut kebanyakan adalah anak-anak. Pemirsa, tradisi salam tempel tersebut sudah menjadi kebiasaan yang jamak terjadi. Namun demikian, apakah Islam membolehkan salam tempel tersebut? Bersama narasumber yang hadir, kami akan membahas tradisi salam tempel saat Lebaran, bolehkah? Selamat menyimak dialog bersama para ustadz dan kiai berikut ini. Kalau kita saksikan tadi dari tayangan sebelumnya, usai dari Ramadan ini memasuki ke Idul Fitri, satu hal yang sudah menjadi tradisi di Indonesia khususnya adalah salam tempel. Sambil salaman, menempelkan amplop, ada uangnya, salam tempel. Nah, ini sebuah tradisi. Saya ingin tahu sebenarnya tradisi seperti ini kalau dari sudut pandang Islam boleh nggak? Okay. Mari kita dengar jawaban dari guru-guru kita. Kita mulai dari Gusan. Ya, justru malah dianjurkan ya, karena ini kan media yang tepat untuk bersedekah dan tidak menyinggung orang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di suatu hari nggak ada sanak, nggak ada keluarga, nggak ada apa, tiba-tiba kita ngasih uang, kan orang akan nanya, ini duit apa nih? Ya, tapi kalau pada saat Lebaran, ya sudah nggak usah dijelaskan lagi bahwa ini adalah uang Lebaran. Artinya ini momen yang baik lah dalam rangka untuk memberikan rasa tali silaturahim dan rasa kasih daripada yang tua kepada yang muda, dan respect kepada yang tua dari yang muda dan sebagainya. Dan ini menjadi tradisi yang menurut saya akan menjadi baik jika tidak dipaksakan. Jangan sampai menjadi beban. Karena ada kasus orang nggak berani mudik karena nggak ada uang untuk ngasih angpau. Oh gitu? Nah ini kan menjadi problem. Ya kan? Ini kan menjadi problem. Saya nggak mau pulang ke kampung, saya masih belum bisa memberikan angpau buat ponakan-ponakan saya. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita semuanya. Ini budaya yang baik, tapi kalau misalnya dipaksakan menjadi tidak baik. Gitu. Apalagi ada nilainya yang nanti dipermasalahkan ya. Dan akhirnya dihitung-hitung kan. Iya. Gitu. Oh, yang ini ngasihnya cuma segini, yang ini ngasih cuma segini. Dan biasanya dari Lebaran ini terjadilah ada namanya bank ilegal, yaitu ibunya. Biasanya kan disetorkan pada ibunya semua ini. Ini disimpan. Praktek bank ilegal dimulai dari setiap Lebaran. Gimana Kiai? Salam tempel Kiai. Ini luar biasa. Ini kultur yang positif sebenarnya yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang luar biasa. Orang Cina ada angpau. Ya, bagi kita masyarakat orang Melayu ada istilah yang namanya persenan. Setiap Lebaran kita ingin persen. Lalu dibilang itu porsinya bagus, benar. Jangan memaksakan. Tapi kita juga harus sadar, di era sebentar lagi datang musim politik, kadang-kadang ini jadikan alat mesin juga ini. Waduh. Ini yang paling berbahaya. Gimana tuh maksudnya? Ya, artinya dia berikan amplopnya ada gambarnya, amplopnya ada fotonya, segala macam. Bagaimana kalau begini? Yang kita tanya. Warna apa biasanya? Terserah warna-warni. Kalau yang begini bagaimana hukumnya? Nah kalau yang begini, arrosi wal murtasi finar. Ya, sama juga dia namanya nyogok, saling sogok menyogok. Nggak ada alasan dia bilang ini saya ngumpulin dengan bersama-sama. Kalau dia ngumpulin bersama-sama, semuanya sama-sama ingin memberikan hadiah, itu kan termasuk hadiah. Nggak perlu kita taruh nama kita. Kalau kita mau ikhlas nggak ada nama, nggak ada foto. Ini sampai kalau bukan dapurnya ditaruh di situ tuh. Bukan lagi foto depan rumahnya, bukan kantornya, sampai dapurnya ada di situ. Allah yafat. Nah ini yang harus kita hindari. Karena itu saya sarankan sekali lagi kepada seluruh umat Islam, kita warga umat Islam yang ada di Indonesia, soimin dan soimat, budaya itu yang positif. Mari kita lanjutkan, tapi jangan kita paksakan. Jangan dipaksakan kuncinya. Oke, saya menarik soal budaya. Gimana Ustaz? Ya ada budaya yang memang kontennya tidak baik, mau diperbaiki sudah tidak bisa karena memang dari sononya tidak baik dan tidak mungkin diperbaiki.
Islam tidak akomodatif terhadap ini. Ini budaya yang dekonstruktif. At-tahrim, contohnya kumpul kebo. Ini budaya yang nggak baik, jangan diikutin. Ada budaya yang kontennya tidak baik, tetapi bisa disulap menjadi baik. Namanya at-tabdi', direkonstruksi ulang. Ada budaya yang memang baik dan memang tidak bertentangan dengan Islam. Contoh di Mesir, kalau khitbah pasang cincin, itu budaya Mesir awalnya tuh. Islam tidak mengajarkan itu tuh sebenarnya, tetapi ada maslahahnya. Ternyata kalau perempuan pasang cincin di sana tidak diganggu di jalan sama laki-laki hidung tidak belang, hidung belang. Kan baik tuh dari sisi maslahah. Budaya yang tadinya tradisi, akhirnya karena ada efek maslahahnya, maka tidak apa-apa. Termasuk THR ini kan budaya, tetapi perlu diarahkan agar tidak terjadi gratifikasi, agar tidak dipolitisir dan seterusnya dan seterusnya. Berbagi itu baik, salam tempel itu baik, paling tidak satu. Nabi mengatakan orang yang bersalaman akan berguguran dosa-dosanya. Ya. Apalagi salam itu pakai tempel. Bukan hanya dosanya yang berguguran, penatnya juga berguguran, stresnya berguguran karena ada salam tempelnya. Ada salam tempelnya. Yang kedua kata Nabi, berbagilah, saling berbagi kata Nabi. Maka kamu akan saling mencintai, saling loh. Bukan berbagilah, tapi saling berbagi. Ya. Artinya hari ini dia berbagi, ya besok kita balas lah. Biar kita saling mencintai. Kalau kita doang yang bagi atau dia doang yang bagi kita nggak membales, besok-besok dia mikir kayaknya gua mulu yang bagi, dia nggak pernah. Iya. Tapi kalau bicara soal jumlah Kiai, kan nanti jadi perbandingan tuh siapa yang memberikan dengan nilai yang berapa. Saya sambung dulu. Salam tempel kalau emang tujuannya adalah positif dan tidak ada kepentingan politik dan segala macam, itu adalah bagian daripada tarahum. Irhamu man fis samawati wa man fil ard yarhamukumur rahman. Allah ketika memberikan rizki dengan rahmannya, Allah nggak pernah membeda-bedakan orang taat, apakah orang ahli maksiat, apakah orang ahli ibadah, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Begitu juga kita kalau ingin yang namanya memberikan salam tempel atau persenan atau angpau, jangan lihat-lihat orang, jangan kita pilih-pilih, ayo kita kasih semua. Kita kasih. Kalau cukup. Ya sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita akan keluarkan, lokasinya tadi. Lokasinya berapa ini kita kasih. Ini kadang-kadang kan dipilih-pilih. Mana yang dipilih-pilih? Kelompok saya, pendukung saya. Konteksnya itu ya. Ini konteks yang paling kagak boleh. Sehingga akhirnya ada orang di seberangan yang bukan pendukung atau dekat dengan dia, merasa dong tersinggung. Mana tarahum kita? Itu satu. Yang kedua tadi yang Mas tanyakan, apakah apa tadi? Bagaimana kalau kita memberikan jadi perhitungan orang, yang itu lebih besar, yang ini kok si ini kok nggak besar, nanti jadi kan merasa nggak enak yang ngasih. Jangan dikira kita berbuat baik tidak akan didorong lagi dengan setan. Setan akan masuk ke dalam semua lini. Iya. Apa dia tujuannya? Akhirnya terjadilah alladzina hum yura'una wa yamna'unal mau. Terjadi persaingan. Persaingan mana persaingan? Bukan nggak boleh orang bersaing. Persaingan pengen disanjung. Iya betul. Persaingan pengen dipuji. Iya. Pastabiqul khairat, tapi jangan pengen cari sanjungan, pengen cari pujian. Umpamanya Ustadz ngasih kesimpulan, ke kru nih, udah ngasih ke kru nih lebaran nih, 50.000, datang lagi Gus Han, ngasih 100.000, wah kedengeran, dia nambahin lagi, gue nggak mau kalah nih, dia tambahin lagi 100.000, jadi 150.000, ya kan? Kalau begitu bagaimana? Seneng krunya. Krunya senang, tapi dia nyeria. Oke, tahan dulu di situ, Kiai. Menarik. Akan kami bahas lebih lanjut sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Mendekati Lebaran, sejumlah toko emas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi masyarakat.
Menurut para pedagang, tren transaksi jual beli emas pada tahun ini lebih membaik, meski tidak terlalu signifikan. Dibanding hari-hari biasa, peningkatan transaksi jual beli emas bisa mencapai 50 hingga 60%. Konsumen yang datang rata-rata lebih banyak menjual perhiasan emas mereka untuk memenuhi kebutuhan uang tunai lebaran. Apalagi saat ini harga emas di pasaran tergolong masih sangat tinggi. Selain untuk mempercantik diri dengan membeli perhiasan emas, sebagian warga mengaku membeli emas untuk investasi jangka panjang. Ya cari cincin, lihat-lihat aja kekini ya, mungkin ada yang cocok. Kan mau mendekati lebaran, mungkin bisa menambah meriah lah buat lebaran kali ini. Iya, saya kebetulan kalau beli cincin di Cikini. Ada kenaikan? Ada sedikit kurang lebih. Tapi masih ya dengan perkembangan begini memang semua sedang naik ya. Enggak sih, saya udah kadang-kadang jadi investasi aja. Kecuali kalau kebutuhan buat sekolah anak, kepepet yang gitu-gitu baru saya jual. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari mungkin enggak lah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan emas diperkirakan terus melonjak beberapa hari menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Meni Murniati, TV One mengabarkan. Membahas mengenai salam tempel, saya ingin nanya ke Gusan kalau begitu. Ada yang memberikan salam tempel karena reward, Gus. Jadi penghargaan lah untuk anak yang sudah bisa 30 hari berpuasa, maka dikasih salam tempel ya. Di sisi lain, tapi bukan cuma anak-anak sekarang, bahkan yang dewasa-dewasa juga pengen ikutan dapat salam tempel. Bahkan ada yang sampai cenderung seperti memberikan hadiah dalam tanda kutip gratifikasi. Nah, itu. Bagaimana melihatnya, Gus? Saya melihat ini adalah salah satu bentuk keceriaan dan juga kebahagiaan di dalam hari raya. Dan itu sah-sah saja. Dan kalau misalnya memang kita berikan kepada orang dengan cara yang kreatif, itu akan menjadi baik. Oke. Dan itu tradisi yang baik menurut saya. Ya. Tinggal nanti kita atur, yang perlu kita informasikan kepada para pemirsa semuanya adalah bagaimana kita jangan mengharap untuk menerima. Oh. Itu yang paling penting. Iya, iya. Karena dengan konsep mengharap menerima ini membuat orang yang masih belum siap untuk memberi akhirnya malas datang, malas pulang, ya kan? Dan malu merasa tersisihkan dengan yang lain. Nah, ini yang harus konsep ini yang harus kita tata dengan baik bahwa mari kita berlebaran, mari kita memberikan sedekah kepada anak-anak kecil atau keponakan-keponakan kita, sah-sah saja. Apalagi sekarang udah nggak ada lagi salam tempel tapi langsung QR. Ya. QR code, ya, langsung QR code. Mana handphonenya langsung QR code semuanya, semuanya. Jadi perkembangan zaman itu semuanya bisa mempengaruhi cara, tetapi esensinya adalah bagaimana membangun keikhlasan kita. Ketika kita memberi kepada keponakan kita, ya sudah karena kita ingin memberi saja. Iya. Nggak usah dihitung lain-lain. Pokoknya saya ingin memberi. Kalau misalnya kita enggak, ya nggak usah. Someday bisa jadi kita kasih pelajaran dalam satu hari lebaran tertentu, kita nggak usah ngasih. Berikutnya kita ngasih, biar orang tidak lagi menganggap kita dan juga mengharap kita selalu untuk memberikan itu. Dan menjaga hati kita bahwa agar hati kita terhindar dari terkesan bahwa kalau nggak ada saya, nggak ada yang ngasih nih. Nah, ujubnya ini loh yang membuat terbakar semuanya amalan kita. Terbakar semua. Kan saya. Iya. Nah, gitu. Makanya kembali lagi ke jadi penyakit hati ya berarti. Penyakit hati lagi ya. Kembali lagi ke hati kita. Oke. Silakan. Iya. Saya soal gratifikasi tadi saya penasaran tadi Gusan komen atau Kiai. Saya ada tradisi di salam tempel yang kita harus komentarin juga nih Mas Ilbram. Menukar uang di jalan hanya untuk memberi salam tempel. Sering ya? Oh iya. Di jalan-jalan kita punya uang mau kasih ponakan, anak-anak kecil. Tukar 5.000-an, 10.000-an. Ngasih 150 mungkin. Karena dia masih kecil nanti takut gimana dikasihlah 2.000, 5.000. Iya. Kita nggak punya uang kecil akhirnya kita tukar. Ini bagus, tapi hati-hati nih. Caranya jangan sampai salah. Kalau kita tukar uang dengan uang 100.000, kita dapat 95.000, bahaya. Kalau saya tukar 100.000 ya, Mbak ya. Oh iya, dia kasih uang pecahan. Isinya kita hitung 95. Iya. Bagi kita nggak ada masalah karena itu jasa buat dia. Iya. Sulit juga loh nyari uang kecil. Tapi kalau caranya seperti itu kita bisa riba namanya. Riba fadl. Menukar uang dengan uang tapi jumlahnya tidak sama. Oh. Ya.
Nah supaya halal gimana? Tukar dulu 100 sama 100. Lalu kita bilang ini jasanya. Memang Dibalikin kelihatannya sepele, hasilnya sama, tapi dalam Islam bukan soal hasil. Iya. Niatnya, mekanismenya, prosesnya, akadnya harus clear, prosesnya. Di masyarakat kita perlu kasih literasi bahwa ini sering terjadi nih. Beli uang tukar sama uang nilainya beda. Kalau dia nggak ngerti caranya ini bisa riba fadl namanya. Dan Allah mengharamkan riba. Saya kira ini penting. Jadi begini, Allah pun jelaskan di dalam Al-Quran, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Kalau dia bertransaksi, berdagang, halal. Tapi kalau riba melebihkan, ini ya nggak boleh. Oleh karena itu, ada satu mekanisme tadi yang baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah, kayak orang membantu tukar uang, 100 ribu dulu. Dikasih, dikembalikan lagi 100 ribu. Lalu, si penerima tadi, si penukar tadi, memberikan berapa jasa yang tanpa diukur. Itu akan jauh lebih baik. Sebab ancaman Rasul, ar-rabi wal murabbi finnar. Orang yang memberi riba dan memakan riba, kedua-duanya di neraka. Dua-duanya? Kedua-duanya. Cuman gara-gara mau mersen, kita masuk ngejeblos ke dalam neraka. Karena kita nggak tahu, maka di sini pentingnya kita harus tahu. Iya. Tapi itu harus dibilang nggak ya, Ustadz? Maksudnya begitu kita tukar ya 100 ribu, terus si penukarnya itu, ini saya kasih 100 ribu, saya minta 5 ribu ya tuh. Ya itu soal teknis, tapi intinya gini, ketika terjadi tukar uang antara si penukar dan yang ditukar, jumlahnya harus sama dulu nih, sama-sama 100 sama dulu. Tadi saya bilang 100 dulu, dikasih tukarnya 100 nih. Dikasih lagi 100. Lalu nanti diberikan nih kelebihannya, apa namanya tuh, uang jasanya. Uang jasa itu berapa dikasih kepada si pemilik uang receh? Atau si uang receh, saya minta jasa saya dong. 10.000 misalnya. Nah itu boleh. Oke. Nah kembali ke salam tempel tadi, ya Kiai. Apakah ada orang-orang tertentu yang lebih baik kita berikan salam tempel ini? Karena biasanya kan kalau kita berikan ke keponakan-keponakan atau saudara kita sebenarnya bukan orang-orang yang tidak punya juga. Mereka juga orang-orang yang cukup berpunya, cukup misalnya memiliki. Ya. Kalau hadiah ini kan bebas. Hadiah itu bebas. Kepada siapapun kita kasih dan kita berikan dengan selera kita dan maunya kita. Apakah itu sebagai reward, ya kan? Karena mereka ada keberhasilan puasa 30 hari atau dihatamin Quran 3 kali balik. Ya kan? Kan keren kan? Kita kasih dia tuh, nih salam tempel, nih persenannya 50 juta. Wah, mantep banget kan? Wah, kita juga mau begitu. Jadi ponakannya. Kirain Kiai mau ngasih. Ya kirain tuh mau ngasih. Saya juga tadi mau ngasih. Nah, cuman belum ada yang dikasih. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Bagus, nggak apa-apa, itu hadiah, pahala nggak pahala. Yang kagak boleh tadi saya katakan, kalau memang ada niat sesuatu nih. Dibalik innamal a'malu biniat, dia membonceng tuh ke dalam hadiah. Jadi gravitasi nih. Ini yang kagak boleh nih. Membonceng politis. Atau membonceng cari suara, mumpung lebaran. Ngasih sirup 2 aja juga pakai tas gambar foto dia. Ini kan banyak yang macam begini. Nah, saya kasih tahu kepada seluruh muslimin wal muslimat, para pemirsa, awas, hati-hati jangan terjebak dengan hal yang semacam ini. Oke, baik. Jadi cukup gini. Kiai, terima kasih kalau begitu. Gusan mau menambahkan apa? Cuman tadi itu posisinya kalau saya konsepnya memberi angpo itu kan hadiah. Artinya kewajiban sudah terlaksanakan, zakat sudah terlaksanakan. Maka saya prioritaskan saudara, ponakan-ponakan, karyawan, tetangga, baru orang lain. Oh itu urutannya. Ketika kita begitu. mau memberikan salam tempel. Karena tujuannya saudara, kan saudara, diulang Gus. karyawan, tetangga, baru orang lain. Baru orang lain. Kalau saya seperti itu, karena tujuan hadiah ini dalam rangka untuk menjalin silaturahim, menjalinkan hati, bukan untuk mampu dan tidak mampu, konteksnya lain lagi sudah. Oke, baik. Terima kasih Gusan tausiahnya, Ustadz Azhari Nasution, Kiai Sumarno Syafi'i, dan juga Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan kalau memberikan salam tempel dengan sepenuh hati, memberikan hadiah, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Saya juga Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.